Oke bre, saya Alfian dan selamat datang di Kudet Channel. Dan di video kali ini saya bakalan nge-review sebuah HP flagship dari Sony, yaitu Sony Xperia X Performance. Ya, ini flagship tahun 2016-an sih. Yang saya beli di salah satu toko HP second terbesar di Batam. Saya beli HP ini dengan harga Rp1.350.000 dengan kondisi mulus ya. Kalau nggak salah ada yang lecetnya. Harganya beda 200 ribuan. Dengan harga Rp1.350.000, emang apa aja sih yang saya dapatkan di paket pembeliannya? Oke, langsung aja kita bahas box dari HP ini dan apa aja yang saya dapatkan di paket pembeliannya. Kesan pertama saya ngeliat box HP ini, kalau dilihat-lihat, ini mirip sama box martabak yang biasa saya beli di pinggir jalan. Pas dibuka, ya memang martabak. Dilihat dari boxnya, ternyata ini bukan box bawaan Xperia X Performance, melainkan ini boxnya Sony Xperia XA. Ya sebenarnya juga sama-sama X series sih, karena di belakang box bagian bawah tertera spesifikasi yang dituliskan adalah spesifikasi untuk Sony Xperia XA, yakni 13 megapiksel kamera belakang, 8 megapiksel kamera depan. Kan Xperia X Performance kamera belakangnya 23 megapiksel, tapi itu bukan jadi masalah buat saya, karena ini kan beli kondisinya second. Toh masih beruntung dikasih box HP-nya. Di dalam boxnya saya mendapatkan unit HP-nya, kabel micro USB yang kayaknya ini bukan ori dari Sony, tapi kabelnya lumayan solid lah. Selanjutnya ada kepala charger. Kalau nggak salah cuma 1,7 mAh dan ada logo fast charging-nya di bagian atas. Tapi kalau dipegang kerasa enteng banget ya. Dan ada earphone-nya juga, lumayan lah dapat earphone-nya. Nggak kayak HP-HP sekarang yang pelit banget kalau masalah earphone. Dan yang terakhir ada kitab sucinya. Oh ya bre, di paket pembeliannya saya dapat gratis anti gores kaca atau tempered glass dan soft case-nya. Bede, nggak perlu ngeluarin 50.000 lagi dong. Lumayan lah. Itu dia yang saya dapatkan di paket pembeliannya bre. Kurang apa lagi coba? Kondisi second tapi rasanya rasa baru. Oke, langsung aja kita bahas mengenai HP ini. Pertama, saya bahas mengenai desainnya. Sony selalu simple kalau soal desain. Menurut saya ya, simpelnya itu nggak biasa aja, melainkan simple nan mewah. Untuk HP tahun 2016-an, ini benar-benar mewah. Kalau di 2018, masih mewah nggak ya? Untuk layarnya sendiri menggunakan IPS LCD berukuran 5 inci Full HD dengan rasio 16:9 dan memiliki teknologi Triluminous Display di mana teknologi ini dapat mempertajam warna. Dan satu lagi teknologi dari Sony yang disematkan di Xperia X Performance adalah teknologi X Reality Engine. Bukan hewan yang berkaki 4 yang suka disebut sama kalian waktu kalah ranked ya. X Reality Engine ini dapat menambah kontras, saturasi, dan ketajaman warna dari sebuah smartphone. Itu merupakan teknologi dari Sony untuk bagian layarnya ya bre. Pantes aja saya suka banget natap HP ini lama-lama. Adem aja gitu loh. Dan HP ini memiliki perlindungan layar yaitu Scratch Resistant Glass 2.5D. Ini mirip-mirip sama Gorilla Glass ya. Jadi kalian nggak perlu pakai anti gores pun nggak apa-apa sih. Tetap aman kok layarnya. Di bagian belakang terbuat dari metal dan nggak keseluruhannya sih. Di bagian bawah itu berbahan plastik ya. Dan untuk sampingnya ini dibilang plastik iya juga, tapi kelihatannya dari metal gitu. Ya anggap aja ini plastik ya bre. Di bagian samping kanan terdapat tombol power dan sudah dibekali sensor fingerprint loh bre. Dikiranya Sony nggak ada fingerprintnya. Ada lah, gila ya. Dan di bawah tombol power ada tombol volume dan tombol kamera capture. Coba aja tombol volumenya ada di bagian samping kiri. Kayaknya aneh aja gitu kalau ada di bagian samping kanan. Terus posisinya di bawah lagi. Beralih di bagian samping kiri terdapat slot SIM card yang mendukung dual hybrid. Tapi untuk versi yang internalnya 64 GB. Kalau untuk yang internalnya 32 GB ya single SIM card aja sih. Dan kalian bisa menambahkan memory card up to 512 GB. Di bagian bawah terdapat mic dan port charging. Dan HP ini masih menggunakan micro USB ya bre. Belum menggunakan USB Type-C. Tapi ini udah support fast charging loh bre. Untuk baterainya sendiri menurut saya ini kekurangan dari Sony. Baterainya selalu kecil. HP ini cuma mempunyai daya baterai sebesar 2700 mAh. Saya coba untuk menonton video Full
Full HD 30 menitan dari 94% turun hingga 83%. Untuk main PUBG 15 menitan dari 78% turun hingga 74%. Menurut kalian itu boros atau enggak? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Di bagian spesifikasi, Xperia X Performance ini masuk ke tier flagship. Tapi dulu, sebelum negara api menyerang. Prosesor Snapdragon 820, RAM 3GB dengan memori internal 32GB. Hasil Antutu benchmarknya menyentuh angka 130 ribuan. Samsung S7 yang saya pakai aja kalah, bre. Untuk angka 130 ribuan, ini termasuk gede ya, bre. Mengingat ini HP tahun 2016-an. Untuk main games mobile zaman now, masih enteng banget lah. Main PUBG dapat settingan HD dan frame rate-nya high. Masih berjalan lancar, dan untuk bermain Aspal 9, game yang mungkin baru-baru rilis, masih enteng aja kok. Tapi untuk masalah performa, jangan ditanya lah. Lah wong namanya juga Xperia X Performance, ya harusnya performanya mantep punya. Untuk suhunya gimana tuh bang? Selama saya pakai untuk nonton video Full HD atau main PUBG, suhunya sih nggak terlalu panas ya. Kalau dibandingin sama Samsung Galaxy S7 yang saya pakai ini, nggak bisa disamain sih. Karena S7 yang saya pakai ini bener-bener panas banget. Panasnya tuh nyengat, udah kayak setrikaan bre. Bisa tuh kalian main game sambil setrika baju di Samsung Galaxy S7. Untuk penggunaan sehari-hari, multitasking, HP ini nggak masalah ya. Pindah aplikasi sana-sini pun ya cukup nyaman ya. Buka tutup games dan aplikasi menurut saya agak berat sih. Mungkin karena RAM-nya 3GB ya. RAM 3GB di zaman sekarang menurut saya sih kecil ya. Oh ya, untuk sistem operasinya HP ini bawaannya sih masih menggunakan Android Marshmallow 6.0 dan bisa di-upgrade sampai Android Oreo 8.0. Dan untuk sekarang HP ini masih Android Nougat 7.0 dan itu juga baru di-update 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Untuk speaker posisinya ada di bagian depan layar dan ada 2 buah speaker, ada di atas dan ada di bawah. Menurut saya sih suaranya nggak terlalu keras sih, dan kalau misalkan volumenya 100%, HP ini terasa bergetar kalau misalkan dipegang. Dan menurut saya sih nggak terlalu nyaman kalau dipegang lama-lama, kok kayak ada yang geter gitu loh. Dan kalian bisa dengerin sendiri kualitas suara dari HP ini gimana. Yang saya keselin dari HP ini sih aplikasi bawaannya bre. Mungkin karena ini versi Docomo ya, jadi aplikasi Docomo-nya itu banyak banget. Tapi ada yang bisa di-uninstall dan ada yang nggak bisa di-uninstall. Nah, yang nggak bisa di-uninstall ini menurut saya makan RAM ya, karena ya aplikasinya ada yang aktif terus, tapi ya nggak terlalu banyak sih makan RAM-nya. Untuk sensor dan konektivitas lengkap ya, ada fitur NFC-nya juga. Cuma nggak tahu bisa dipakai atau nggak, mengingat ini kan versi Docomo. Kalau dihidupin sih bisa, cuma kalau dipakai nggak tahu nih. Oh iya, pasti dari kalian ada yang tanya, ini kan versi Docomo bang, emang bisa dipakai di Indonesia? Dan kalaupun bisa, dapat 4G nggak? Dan kecepatan internetnya kenceng atau nggak? Ini langsung saya jawab ya. Setelah saya pasang SIM card kartu Tre, itu nggak muncul icon 4G-nya bre. Maksudnya belum bisa buat internetan. Padahal udah saya aktifin datanya. Ternyata kalian harus mengatur akses point-nya terlebih dahulu, karena ini kan versi Docomo, jadi akses point-nya tuh nggak otomatis langsung ada. Ya, setelah akses point-nya dibuat, baru udah muncul icon 4G Plus-nya. Kalau untuk speed internet, menurut saya ya kenceng lah pokoknya. Untuk YouTube-an, untuk internetan, untuk scrolling Instagram, masih lancar aja sih. Oke bre, sekarang kita masuk ke fitur utama dari HP ini, yaitu kameranya. Untuk kamera belakangnya 23 megapiksel dan kamera depannya 13 megapiksel. Untuk videonya, kedua kamera ini udah Full HD. Bedanya kalau kamera belakang udah Full HD 60 fps,
Untuk mode manualnya cukup membantu sih, dan hasil fotonya juga natural dan nggak terlalu kontras banget. Ini adalah kualitas video dari HP ini dengan 1080p 60 fps. Ya, kalian bisa lihat nggak terlalu shaky sih. Dan hasilnya juga biasa aja sih ya. Kalau dibandingin sama HP Samsung Galaxy S7 yang saya pakai sih masih bagusan kualitas HP Samsung S7 ya. Kalian bisa nilai sendiri lah. Dan ini kualitas video untuk kamera depannya 1080p 30 fps max. Sebenarnya aku malu sih ya, anjing. Gak pernah pakai kamera depan gini. Kalian bisa lihat sendiri, nggak terlalu shaky dan stabilizernya enak sih. Aku lebih suka kamera depannya dari HP ini malah. Kalian bisa nilai sendiri ya. Nah, ini kualitas video jika menggunakan kamera belakang ya, dengan kondisi malam hari. Gelap lah, kondisi gelap gitu. Nggak terlalu shaky sih. Boleh lah ya kalau nggak terlalu shaky. Dan ini kualitas perekaman video menggunakan kamera depan jika malam hari. Boleh lah, ini nggak malam-malam kali sih, baru terbenam mataharinya. Gimana menurut kalian? Oke bre, mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan tentang review Sony Xperia X Performance ini. HP ini udah saya pakai kurang lebih 3 hari sebelum saya kasih ke ibu saya. Kan mau di review, jadi ya harus tahu dulu kelebihan dan kelemahannya apa. Untuk kesimpulannya, HP ini masih worth it dibeli di tahun 2018 ini. Toh umurnya baru 2 tahun dan spesifikasinya nggak kalah sama HP ala-ala zaman sekarang. Dan mungkin kelemahan dari HP ini soal daya baterainya. Sony emang lemah banget soal baterai. Mungkin karena ini kondisi second, jadi ya nggak awet-awet banget ya. Dalam sehari mungkin saya udah 2 kali ngecas HP ini, karena mungkin dipakai buat main game ya bre, jadi baterainya cepet habis. Oh ya bre, sampai lupa, Sony Xperia X Performance ini sudah bersertifikasi IP68 waterproof. Kedalamannya hingga 1,5 meter dalam waktu maksimal 30 menitan. Ya ini emang fitur andalan dari Sony sih, tapi saya nggak berani coba sih celupin ke dalam air karena ini kan kondisinya second, kan kita nggak tahu HP ini udah pernah dibongkar atau belum. Jadi mungkin itu aja sih menurut saya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian mengenai HP second Batam ini ya bre. Like video ini kalau kalian suka. Jika like video ini tembus 1000 likes, mungkin saya bakalan buat review HP second lagi. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena banyak sekali konten-konten yang sangat bermanfaat dan juga berfaedah buat kalian dan buat saya juga pastinya. Dan share ke teman-teman kalian bahwa HP second Batam tuh nggak seperti yang kalian pikirkan. Dan mungkin itu aja dari saya. Seperti biasa, sekian dan terima kasih.